Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Dunia Manusia. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Children of Heaven yang rilis tahun 1997. Sebuah film yang bercerita tentang seorang anak laki-laki yang diminta memperbaiki sepatu adik perempuannya ketika sedang berbelanja di pasar. Tapi seorang pemulung kemudian mengambil sepatunya. Karena mereka berasal dari keluarga tidak mampu, jadi mereka berusaha menyembunyikan peristiwa kehilangan ini dari orang tuanya. Film ini sangat patut untuk ditonton, sangat menginspirasi, dan cukup menambah wawasan kita, memberikan pelajaran tentang cinta, kesederhanaan, tanggung jawab, dan kerja keras. Baiklah, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa support kami dengan like, share, comment, and subscribe, agar kita dapat bersama-sama menyebarkan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan tukang sepatu yang sedang menjahit dan memperbaiki sepatu anak-anak, ditemani seorang anak laki-laki yang menunggu sepatu tersebut selesai. Setelah mengambil sepatu tersebut, dia pun pergi berbelanja roti dan kentang meskipun kentangnya masih kredit. Saat dia berada di toko dan mengambil kentang, ada pemulung yang singgah. Karena dia menyimpan barangnya berdekatan dengan sampah, jadi sepatunya ikut diangkut oleh pemulung itu. Anak itu keluar ingin mengambil barangnya, tapi sepatunya sudah hilang. Dia mencarinya di sela-sela tumpukan peti kayu. Karena ceroboh, akhirnya dia menumpahkan sayuran yang ada di atas tumpukan itu, sehingga membuat penjual sayur itu murka dan mengusirnya. Setibanya di rumah, dia melihat bapak kos yang sedang marah-marah kepada ibunya karena menggunakan air terlalu banyak dan menagih sewa kontrakan 5 bulan yang belum dibayar. Ya, anak itu bernama Ali dan adiknya bernama Zahra. Ali masuk ke rumahnya dan langsung duduk di depan Zahra. Lalu Zahra menanyakan, apakah sepatunya sudah diambil dan diperbaiki seperti baru? Ali menjawab, sudah. Zahra bergegas ingin melihat sepatunya di luar, tapi Ali mencegahnya dengan mengatakan kalau sepatunya tidak ada di luar. Tadi ketika dia sedang berada di toko sayuran, sepatunya hilang. Dia sedang mencarinya kemana-mana tapi tak menemukannya. Zahra bertanya, apakah sepatunya hilang? Lalu Ali mengatakan, jangan bilang ke ibu, aku akan menemukan sepatumu. Zahra menangis, karena bagaimana dia pergi ke sekolah tanpa sepatu. Ali pun menenangkannya dengan segera pergi mencarikan sepatu Zahra. Ia tidak menghiraukan ibunya yang meminta untuk membantunya mencuci dan melipat karpet. Sesampainya di depan toko sayuran, dia mengintip dan perlahan-lahan mencari sepatunya. Karena dia kedapatan lagi oleh si penjual sayur, ya, dia lagi-lagi diusir oleh penjual sayur tersebut. Di rumah, ayahnya marah karena ibunya berdebat dengan bapak kos yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawabnya, dan dia melarang istrinya untuk bekerja keras karena dia sedang sakit. Dia juga marah karena Ali tidak membantu ibunya untuk mencuci karpet. Ayahnya marah karena harusnya istrinya sabar menunggunya pulang untuk mencuci semua karpet-karpet itu. Dia memarahi Ali karena dia sudah besar tapi tidak membantu orang tuanya. Dia berkisah bahwa saat dia berumur 9 tahun, dia sudah membantu bapaknya. Ali hanya diam dan menangis. Zahra yang di luar rumah mengambil cucian sehingga melihat sepatunya. Ternyata belum ada. Dia pun masuk dan mengambil buku pelajarannya. Belum membuka bukunya, dia disuruh ibunya untuk mengambil teh untuk ayahnya. Tapi tidak ada gula. Lalu ayahnya menanyakan, gulanya di mana? Zahra menunjuk gula yang ada di depannya, tapi ayahnya mengatakan kalau itu milik masjid. Itu untuk perayaan yang dipercayakan kepadanya untuk dihaluskan. Zahra tidak mau orang tuanya mengetahui kalau sepatunya hilang. Dia pun menanyakan tentang sepatunya kepada Ali dengan menuliskannya di buku lalu memperlihatkannya. Ali menyarankan untuk memakai sendal ke sekolah, tapi dia mengancam untuk memberitahu ayahnya. Tapi Ali menegaskan kalau dia memberitahu ayahnya, mereka berdua akan dimarahi karena ayahnya tak punya uang untuk membeli sepatu. Jadi aku harus bagaimana, kata Zahra. Kata Ali, kau bisa memakai sepatuku. Jadi ceritanya Ali mengusulkan bergantian sepatu. Zahra memakainya saat pagi dan Ali memakainya saat sore hari. Agar Zahra mau menerima sarannya Ali memberikan pulpen pada Zahra.
dan Zahra pun menerimanya. Sungguh adik yang penurut. Pagi hari, Zahra berangkat ke sekolah menggunakan sepatu Ali yang kebesaran. Langkahnya pelan. Dia tidak percaya diri menggunakan sepatu tersebut. Tapi karena waktu itu pelajaran olahraga dan gurunya sudah menyarankan menggunakan sepatu olahraga, tetapi siswa-siswa yang lain hanya sedikit yang mendengarkan, maka dia pun semangat kembali karena sepatu yang digunakan cocok untuk olahraga. Zahra berlari saat pulang ke sekolah karena Ali telah menunggunya untuk tukaran sepatu. Dan setelah bergantian sepatu, Ali berlari kencang ke sekolah. Tapi dia terlambat dan Pak Satpam sempat melihatnya. Karena itu hanya sekali, Pak Satpam tidak menghiraukannya. Di rumah, Zahra bertanya apakah dia masuk sekolah tepat waktu. Ali menjawab kalau dia terlambat. Harusnya Zahra datang lebih cepat. Tapi Zahra bilang kalau dia langsung pulang saat sekolah selesai. Ali bertanya apakah dia tidak memberitahukan ibunya. Zahra menjawab kalau dia tidak akan memberitahukannya. Zahra melihat sepatunya kotor. Dia malu memakainya. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk membersihkannya. Malam harinya mereka makan bersama. Dan ayahnya memuji mereka karena telah mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dan ayahnya berjanji akan memberikan hadiah kalau ayahnya mendapatkan gaji. Tapi Ali gelisah dan Zahra bersedih karena ada iklan sepatu di televisi. Tepat tengah malam karena hujan deras, Zahra membangunkan Ali untuk mengambil sepatunya yang dia jemur tadi. Di pagi hari, waktu Zahra berangkat ke sekolah, dia sempat singgah di depan toko sepatu. Dia melihat-lihat sepatu baru, lalu pergi ke sekolah. Di sekolah, saat Zahra ulangan, dia menanyakan jam kepada gurunya. Karena waktu masih banyak, makanya dia mengerjakan ulangannya dengan sangat cepat dan mengumpulkannya lalu meminta izin untuk pulang. Setelah diizinkan, dia langsung berlari pulang. Karena sepatunya kebesaran, saat dia berlari, sepatunya terjatuh di selokan. Dia menangis karena sepatunya tersangkut di bawah selokan. Untungnya ada bapak-bapak yang mengambilkannya. Saat Zahra sampai di tempat Ali, dia langsung memberikan sepatunya kepada Ali. Saat Ali bertanya, kenapa terlambat? Dan kenapa sepatunya basah? Dia mengatakan kalau sepatunya jatuh di selokan karena kebesaran. Zahra mengancam untuk memberitahukan ayahnya. Tapi Ali mengatakan kalau ayahnya tak punya uang untuk membeli sepatu. Meskipun Ali berlari kencang, dia tetap terlambat dan Pak Satpam melihatnya lagi. Dia pun diinterogasi oleh Satpam karena sudah 2 kali terlambat. Saat diinterogasi, Pak Satpam bertanya, kenapa dia bisa terlambat? Kenapa sepatunya basah? Ali menjawab kalau rumahnya jauh dan dia jatuh di selokan. Tapi kata Pak Satpam, kenapa celanamu tidak basah? Dia berkata selokannya dangkal. Lalu Pak Satpam lihat kaos kakinya di saku celananya. Lalu dia bertanya, kenapa kaos kakimu tidak basah? Ali hanya diam dan Satpam pun memperingatkan untuk jangan diulangi lagi. Ali pun memasuki kelas. Saat ujiannya diperiksa, Ali mendapatkan nilai kedua terbaik di kelasnya. Setelah ujiannya selesai, Ali pun pulang. Di perjalanan Ali bertemu Zahra. Karena tadi sudah marahan, Ali memberikan pulpen yang dihadiahkan gurunya kepada Zahra. Karena dia tidak memberitahukan ibunya persoalan sepatu itu. Saat di sekolah, Zahra yang merasa tidak nyaman memakai sepatunya, dia memperhatikan sepatu teman-temannya satu persatu. Akhirnya dia menemukan sepatu yang mirip dengan sepatunya yang dipakai oleh siswa lain. Dia pun memperhatikan kemana perginya siswa yang memakai sepatu yang mirip dengan sepatunya. Saat istirahat, dia mencari siswa yang memakai sepatu yang mirip dengan sepatunya itu. Dia pun menghampirinya untuk memastikan dan ternyata itu adalah sepatunya yang hilang. Karena bel telah berbunyi, dia pun masuk kelas tanpa sempat bertanya kepada siswa tersebut. Setelah pulang sekolah, dia menunggu siswa yang memakai sepatunya itu dan mengikutinya sampai di rumahnya. Di sekolah, Ali terlambat lagi dan lagi-lagi Satpam mendapatinya. Karena sudah berulang kali terlambat, Ali pun disuruh pulang oleh Pak Satpam sebagai hukumannya. Untungnya, guru kelasnya datang dan meminta Pak Satpam tersebut untuk memasukkannya karena Ali adalah anak yang berprestasi baik dan sangat patuh. Sepulang sekolah, Zahra bersama Ali pergi ke rumah siswa yang memakai sepatunya tersebut. Belum sampai di rumahnya, siswa itu keluar. Ternyata namanya adalah Raya yang lagi bersembunyi karena dicari oleh ayahnya yang buta. Ali dan Zahra pun merasa iba dan langsung pulang karena tidak berani untuk sampai di rumah anak itu. Di masjid saat malam perayaan,
ayahnya diberikan peralatan kebun oleh temannya, sehingga dia menggunakan untuk membuka jasa tukang kebun di kota. Pagi harinya Ali dan ayahnya pun berangkat ke kota mengendarai sepeda. Sesampainya di kota, ayahnya mengajarinya untuk menekan bel dan mempromosikan jasa tukang kebunnya. Karena ayahnya bicara tidak to the point, sehingga orang-orang menganggapnya sebagai pengganggu dan mengusirnya. Rumah demi rumah mereka masuki, dan ayahnya juga masih tidak to the point. Lalu Ali menyampaikan maksudnya dengan jelas bahwa mereka adalah tukang kebun, tapi tuan rumah tidak membutuhkan jasanya. Setelah mendatangi banyak rumah untuk mempromosikan jasanya, mereka istirahat karena kecapean. Soalnya ada rumah yang memiliki anjing yang menggonggong mereka. Ali pun pergi minum, dan ada suara anak kecil yang mempertanyakan keperluan mereka. Dan Ali pun menjelaskan kalau ayahnya adalah tukang kebun. Setelah mereka berjalan pulang, anak yang bersuara dan kakeknya pun keluar. Ali berbalik karena ada yang memanggil namanya, dan mereka akhirnya dipekerjakan. Ali bermain dengan cucunya si kakek, sedangkan ayahnya menyirami tanaman dan memupuk bunga. Setelah bekerja, ayahnya diberi upah yang banyak, tapi ayahnya mengatakan seikhlasnya saja. Tapi tetap saja kakek itu memberikannya, dan mereka pun akhirnya pulang. Di perjalanan pulang, Ali meminta ayahnya untuk membelikan sepatu kepada Zahra karena sepatunya sudah rusak. Saat di penurunan, karena rem sepedanya blong, akhirnya mereka meluncur bebas melewati selokan dan menabrak pohon. Sepedanya rusak dan mereka harus pulang menggunakan mobil pick-up dengan luka di kepala ayahnya yang sudah diperban. Di sekolah, pulpen Zahra jatuh saat berlari pulang dan Raya memungutnya dan memanggil Zahra, tapi Zahra tak mendengarkannya. Scene berpindah di sekolahnya Ali. Ada pengumuman lomba lari maraton untuk anak-anak yang diselenggarakan oleh gubernur. Yang tertarik harus datang mendaftar untuk seleksi. Di sini Ali belum tertarik. Sedangkan di sekolahnya Zahra, Raya mengembalikan pulpennya yang terjatuh kemarin. Tapi Zahra hanya melihat sepatu yang dipakai Raya. Di scene selanjutnya diperlihatkan ayah Raya membelikan sepatu baru untuk Raya. Dan di situ juga terlihat ayah Zahra singgah di toko tersebut, tetapi tidak membeli sepatu. Ibu Raya memberikan sepatu lama Raya kepada pemulung yang mengambil sepatu Zahra beberapa hari yang lalu. Ketika Raya ke sekolah, dia telah menggunakan sepatu barunya dan kebetulan bertemu Zahra di jalan. Dan mereka pun mengobrol sambil jalan. Raya mengatakan kalau rumah mereka satu arah. Zahra memuji sepatu baru Raya yang dibelikan oleh ayahnya dan bertanya apa yang dia lakukan terhadap sepatu lamanya. Kata Raya, ibunya telah menukarkannya. Zahra kesal dan mengatakan kenapa ditukarkan. Kata Raya, karena sepatunya telah sobek. Zahra pun pergi tanpa berkata-kata. Di sekolah Ali sedang berlangsung seleksi lari maraton. Dia hanya melihatnya dari atas. Tapi saat dia turun dan melihat pengumuman bahwa hadiah juara 3 adalah sepasang sepatu olahraga, Ali pun tertarik mengikuti lombanya. Tapi karena hanya 5-6 orang yang akan diterima dan seleksinya pun telah selesai, akhirnya dia mendatangi guru olahraganya untuk diikutkan. Tapi gurunya tidak mengizinkan karena dia telat mengikuti seleksi. Ali menangis. Dia memohon dan berjanji akan menang. Gurunya pun terharu dan akhirnya meloloskannya setelah mengukur kecepatan larinya yang di atas rata-rata. Sesampainya di rumah, dia mengabarkan kepada Zahra kalau dia lolos seleksi lari maraton dan dia yakin akan juara 3. Zahra bertanya, kenapa juara ketiga? Ali menjawab, karena hadiahnya adalah sepatu. Juara pertama dan kedua hadiahnya lain. Kalau dia juara 3, dia akan memberikan sepatunya kepada Zahra dan hal ini membuat Zahra bahagia. Tibalah saatnya lomba lari digelar. Semua utusan sekolah berkumpul mempersiapkan diri mereka. Ali dan rombongannya juga tiba dan mempersiapkan diri dengan menggunakan pakaian seragam lomba. Setelah aba-aba dikumandangkan, berlarilah mereka sekencang-kencangnya. Ali berada di posisi tengah saat start, kemudian melewati beberapa siswa di depannya. Di tengah pertandingan, Ali sudah letih. Dia senantiasa mengingat adiknya dan sepasang sepatu yang sering membuatnya terlambat ke sekolah. Ali merasa bersalah karena telah membuat sepatu adiknya hilang. Karena itulah dia tambah bersemangat untuk lari meraih juara ketiga tersebut. Dia senantiasa memposisikan dirinya di urutan ketiga.
Dia sempat terjatuh karena ditabrak oleh peserta lainnya. Tapi dia tidak menyerah. Dia lalu bangkit dan terus berlari. Di jarak 50 meter sebelum mencapai finish, ada beberapa peserta di depan dan di dekat Ali. Tetapi Ali tetap mempertahankan posisi juara ketiga. Finish semakin dekat. Karena semua peserta pada berdekatan dan saling berebut juara, Ali pun kehilangan kendali dan dia berlari kencang tanpa memperhatikan lagi urutannya. Akhirnya dia tiba di garis finish. Gurunya memujinya luar biasa dan Ali bertanya apakah dia juara 3. Gurunya berkata kalau dia juara pertama. Semua gurunya senang dan gembira, tapi dia tetap sedih karena gagal mendapatkan juara ketiga. Dia hanya bisa melihat sepatu itu dari atas pundak gurunya. Meskipun juara pertama, dia tetap tidak senang karena sepatunya rusak setelah mengikuti perlombaan itu dan tidak mendapatkan sepatu baru. Ali pun pulang ke rumah dengan wajah kecewa. Zahra melihatnya dan tidak berkata apa-apa karena dia tahu kalau kakaknya tidak berhasil mendapatkan sepatu itu. Ali membuka sepatu dan kaos kakinya dan merendam kakinya di kolam. Di sini yang lain, ayahnya membawa sepedanya dengan sepatu berwarna merah dan putih di belakangnya. Lalu scene pun ditutup dengan Ali yang hanya duduk termenung di pinggir kolam, dengan kaki yang dimasukkan di kolam dan dihampiri oleh ikan-ikan kecil. Sampai di sini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran tentang arti keikhlasan, kejujuran, kekeluargaan, kesederhanaan, dan tanggung jawab yang besar. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Yeah, let's go. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, you the good, till my head is full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top.